Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di video kali ini. Pada video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari seseorang, bagaimana cara memiliki bunga bougainville yang berbunga lebat dan juga warnanya sangat cerah seperti ini. Nah, untuk dokumentasi pada perawatan saya sebelumnya pada bunga ini akan saya tampilkan pada video berikut ini. Namun sebelum lebih lanjut, saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang selama ini masih mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, jika teman-teman memiliki bunga yang seperti ini, baik yang sudah pernah berbunga ataupun yang belum pernah berbunga, dan ranting-rantingnya ini sudah terlihat tua, maka sebaiknya teman-teman melakukan pemangkasan ataupun pemotongan pada ranting-ranting yang sudah memanjang seperti ini. Nah, karena kalau tidak kita potong atau tidak kita pruning ranting-rantingnya ini, nantinya pertumbuhan bunganya akan terhambat. Nah, untuk pemotongannya ataupun pemangkasannya akan saya lakukan seperti pada berikut ini. Nah, seperti biasa sebelum melakukan pemangkasan, kita sediakan dulu tempat untuk meletakkan bekas potongan dari ranting-ranting yang kita potong ini. Karena bunga bougainville seperti ini memiliki duri, walaupun yang model seperti ini durinya kecil, tapi jika tidak kita kumpulkan nantinya durinya bisa mengganggu ataupun mengenai orang lain. Nah, kita pangkas ranting-rantingnya yang sudah menua seperti ini, yang sudah memanjang, baik yang sudah ada bunganya ataupun yang belum pernah berbunga. Kalau rantingnya ini sudah tua dan daunnya juga sudah tua, sebaiknya kita potong semuanya supaya nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, dengan adanya tumbuh tunas baru tersebut, nantinya akan menumbuhkan bunga-bunga yang baru juga. Nah, ini akan saya potong semuanya ranting-rantingnya, maksudnya dari semua rumpun bunga bougainville ini akan saya potong semua. Kemudian nanti setelah selesai melakukan pemotongan, kita berikan pupuk pada bunga bougainville kita ini supaya pertumbuhan tunas-tunas yang baru akan lebih cepat dan juga cepat juga mengeluarkan bunganya. Nah, setelah selesai lakukan pemangkasan seperti ini, kita larutkan pupuk untuk menyiram ataupun mengocor pada bunga bougainville ini. Pupuk yang saya gunakan ini pupuk KCL dan juga pupuk SP36. Sebetulnya kalau teman-teman memiliki pupuk NPK Mutiara, cukup menggunakan pupuk NPK Mutiara untuk melakukan pemupukan bunga bougainville seperti ini. Karena stok pada pupuk NPK Mutiara saya sedang habis, maka saya menggunakan pupuk KCL seperti ini. Pupuk KCL ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan bunga. Sedangkan untuk pupuk SP36 ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas yang baru. Jadi kalau teman-teman memiliki pupuk NPK Mutiara, cukup
menggunakan pupuk NPK Mutiara tersebut, karena pupuk tersebut sudah mengandung unsur kedua pupuk ini. Nah, untuk melakukan sebelum penyiramannya, kita larutkan dulu seperti ini, kita aduk-aduk sampai pupuk tersebut hancur semuanya. Nah, setelah hancur kita siramkan pada pangkal batang bunga bougainvillea ini sampai semua tanah yang ada di dalam potnya ini terkena siraman ataupun basah semua, terkena siraman air pupuk tersebut. Nah, setelah pemupukan seperti ini, kita jangan menyiramnya sekitar 4 hari ke depan ataupun lebih, supaya pupuk yang kita siramkan tersebut benar-benar terserap oleh akar dan batang bunga bougainvillea kita ini. Nah, setelah lewat lebih dari 4 hari, boleh kita menyiramnya kembali dengan air biasa untuk mempercepat pertumbuhan tunas-tunas yang akan tumbuh. Nah, kita lakukan penyiraman seperti ini. Kalau air yang terkena yang sudah dicampur pupuk seperti ini, sebaiknya jangan dikenakan pada daunnya, karena kalau terkena daunnya nanti daunnya akan layu ataupun biasanya akan terlihat menguning ataupun gosong. Nah, teman-teman, biasanya paling lama ataupun biasanya dalam jangka 2 bulan dari setelah kita melakukan pemangkasan dan pemupukan yang seperti kita lakukan tadi, biasanya bunga bougainvillea kita ini akan sudah tumbuh seperti ini dan sudah mengeluarkan bunga-bunga yang baru. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.